Halo semuanya, perkenalkan saya Salsa. Di sini saya akan membahas materi hukum bisnis mengenai monopoli beserta kasusnya. Kasus monopoli yang akan saya bahas adalah kasus yang baru-baru ini viral, yaitu TikTok Shop. TikTok Shop ini melakukan predatory pricing yang dianggap sangat berbahaya dan berdampak pada persaingan harga yang tidak sehat dan sampai waktunya dapat terjadi monopoli. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kasusnya, alangkah lebih baik bila kita mengetahui undang-undang yang mengatur monopoli, serta kekurangan dan kelebihan dari monopoli itu sendiri. Apa itu monopoli? Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, monopoli bisa memperoleh keuntungan maksimal sekaligus memungkinkan mereka untuk menjadi pengendali pasar dan pengendali harga. Dari beberapa pengertian, kita dapat memahami dengan baik tentang karakteristiknya secara umum. Untuk dapat mengidentifikasi lebih lanjut mengenai pasar atau perusahaan monopoli, ada beberapa ciri yang harus dipenuhi agar benar-benar bisa dikatakan monopoli. Beberapa ciri tersebut diantaranya yang pertama, hanya ada satu pemasok. Artinya, sumber daya untuk membuat produk atau jasa sepenuhnya dikuasai perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak ada barang pengganti. Karena tidak ada pemasok lainnya, maka para konsumen juga tidak mempunyai alternatif lain seperti barang pengganti atau substitusi. Yang ketiga, price maker. Para perusahaan bisa mendapatkan keuntungan besar dari hasil kewenangan mereka dengan menentukan harga produk sendiri. Yang keempat, pendatang baru sulit masuk pasar. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat menentukan harganya sendiri dan konsumen sudah terbiasa untuk tidak punya pilihan kecuali membeli produk tersebut. Terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan dari kegiatan monopoli. Beberapa kekurangan tersebut diantaranya yang pertama, merugikan konsumen. Karena tidak memiliki alternatif produk lain, hal ini mengakibatkan konsumen mau tidak mau membeli produk tersebut, meski harga yang dipasang seringkali dinaikkan atau cenderung tidak masuk akal. Yang kedua, memicu munculnya pasar gelap. Pasar gelap memungkinkan pembeli mendapatkan produk dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar monopoli. Yang terakhir, perlu biaya besar. Perusahaan harus memiliki biaya besar untuk memonopoli pasar dengan menggunakan teknologi baru. Lalu, ada beberapa kelebihan yang tentunya hanya dirasakan oleh pelaku monopoli. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya yang pertama, tingkat kompetisi yang rendah. Yang kedua, tidak takut kehilangan konsumen. Yang ketiga, peningkatan inovasi dan kreativitas agar konsumen tetap puas dan loyal. Yang terakhir, dapat menjalankan operasionalnya secara lebih efisien dan mereka leluasa dalam mengembangkan ide serta inovasi yang dibutuhkan tanpa ada gangguan dari kompetitor. Dikarenakan beberapa kerugian yang disebabkan kegiatan monopoli tersebut, tentunya harus ada kebijakan khusus agar praktik pasar monopoli tidak dijalankan semena-mena. Di Indonesia sendiri, lembaga yang berwenang untuk mengawasi praktek monopoli adalah KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, di mana tugasnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang terwujudnya ekonomi nasional yang efisien dan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, kasus yang akan saya bahas mengenai kegiatan monopoli adalah kasus TikTok Shop. Kehadiran TikTok Shop yang merupakan pengembangan dari fitur aplikasi media sosial TikTok menimbulkan keresahan meluas dan masif bagi pelaku UMKM. Pasalnya, aplikasi di bawah naungan perusahaan TikTok ByteDance tersebut berubah fungsi menjadi layanan ganda sebagai media sosial sekaligus e-commerce atau transaksi jual beli online yang memonopoli dan menguasai algoritma perdagangan. Sontak saja, pasar-pasar konvensional yang mempertemukan pedagang dengan pembeli secara langsung menjadi sepi pengunjung dan menyebabkan kerugian yang masif serta berdampak luas, khususnya terhadap penjual yang tidak ramah dengan perkembangan teknologi. TikTok Shop menjadi raksasa baru dan berdaya ledak disruptif dalam mengubah perilaku konsumen konvensional yang kini lebih memilih secara online. Secara sederhana, TikTok sebagai media sosial merupakan bagian dari aktivitas yang menghubungkan antar orang yang berada di bawah otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara aktivitas perdagangan dalam bentuk TikTok Shop merupakan jenis usaha perdagangan di bawah otoritas dan kewenangan Kementerian Perdagangan. Liciknya, TikTok mengambil celah dan kesempatan dengan memonopoli aktivitas media sosial dan aktivitas perdagangan online sekaligus.
sehingga membuat para pelaku UMKM tergusur. Para pelaku UMKM akhirnya protes, yang menyebabkan pemerintah sebagai regulator harus bertindak cepat dalam mengurai permasalahan dan persaingan tidak sehat yang tengah terjadi. Dalam mengatasi kasus tersebut, akhirnya pemerintah menerbitkan peraturan baru dengan melakukan pemisahan platform media sosial dan e-commerce melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Melalui peraturan tersebut, pemerintah resmi melarang TikTok Shop beroperasi di Indonesia karena tidak memiliki izin perdagangan atau e-commerce. Setelah kasus tadi, TikTok tak ingin menjadi sebuah platform media sosial biasa. Karenanya, TikTok perlu menjalin kerjasama dengan Tokopedia yang telah berpengalaman dalam menghadirkan layanan e-commerce. Lewat aksi itu, kini TikTok bisa kembali menghadirkan TikTok Shop setelah sebelumnya sempat terhenti karena dianggap tidak sesuai dengan regulasi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, TikTok perlu untuk memisahkan transaksi perdagangan di media sosial, sehingga TikTok Shop hanya menjadi etalase, sementara transaksi dilakukan melalui Tokopedia. Demikian materi dan kasus mengenai hukum bisnis tentang monopoli. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.